Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, lampahkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya anak-anak kelas 7 yang Bu Ayundi sayangi ini mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih semangat anak-anak? Masih serius, kita cek semangatnya ya. Ayo yang semangat, kepalkan tangan. Semangat pagi. Pagi. Bentar, semboyan kita. Oke, fastabiqul khairat. Apa itu artinya fastabiqul khairat? Pintar, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa itu maksudnya? Kita harus lebih baik dari kemarin. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang lebih baik daripada hari kemarin, kita menjadi orang yang beruntung karena kita tidak termasuk orang yang rugi. Setiap hari harus bertambah ilmunya, setiap hari bertambah kebaikannya dan amal-amalnya. Bisa dipahami? Oke, itu semboyan kita. Lanjut, berarti kalian masih semangat ya. Jadi ini nanti kalian bersepakat dengan Bu Ayundi supaya kalian yang pertama harus mendengarkan materi dengan baik. Kemudian yang kedua, tidak boleh gojek. Bisa dipahami? Kemudian nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan baik. Oke, selanjutnya supaya pembelajaran kita lebih barokah dan dinilai oleh Allah sebagai bagian dari ibadah, karena thalabul ilmi fardhatul ala kulli muslim. Setiap kita berthalabul ilmi, mencari ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Maka kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Mas Erlangga bisa dipimpin doa terlebih dahulu, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Apa pentingnya berdoa? Karena dengan berdoa semoga ilmu kita menjadi lebih barokah. Jadi bisa masuk, nggak masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak. Tapi kita nanti setelah belajar PAI hari ini nanti bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Bu Ayundi presentasi terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Siapa? Bio, Alexan, sama Angga. Oke, Bu Ayundi akan presentasi terlebih dahulu. Yang hadir, bidang hadir, yang perempuan hadiroh ya, sama seperti biasanya. Yang pertama, Erlangga. Oke. Dimas. Oke. Naswa. Feli. Alexan. Sakit. Oh ya. Angga. Sakit, tidak masuk. Rosma. Oke. Safitri. Oke, berarti yang tidak masuk berapa, Nak? Ada berapa? 5 ya? Bio, Hilan, Rara, Syifa, Alexan, dan Angga. Oke, kita doakan semoga teman kalian yang hari ini tidak masuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan besok bisa sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Oke, Naswa. Oh ya, nama-nama baik Allah. Ada berapakah nama-nama baik Allah itu? 99. Ada berapa? 99. Kalau nama-nama baik Allah itu namanya apa? Nama lainnya? Pintar, Asmaul Husna. Apakah kalian sudah menerapkan hafal Asmaul Husna? Sudah, alhamdulillah. Kalian sudah melakukan pembiasaan pagi setiap hari dengan Asmaul Husna kan? Nah, jadi nama-nama baik Allah itu bisa kita gunakan ketika berdoa. Contohnya, si Dimas mau minta rezeki yang banyak. Contoh, jadi kita berdoanya, ya Allah, ya Rozak, berikanlah aku rezeki yang melimpah dan barokah. Begitu. Jadi kita bisa menggunakan nama-nama Allah untuk berdoa sesuai kebutuhan kita. Minta menjadi pintar, contohnya Rosma.
Ya Allah, ya Alim, semoga aku menjadi orang pelajar yang berilmu. Amin. Begitu, bisa dipahami? Betul. Iya, pintar. Dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, kita apabila melakukan sesuatu kemudian salah, semisal lupa rakaat dalam sholat, kita harus melakukan sujud apa? Syahwi. Pintar. Ulangi, kita harus melakukan sujud apa? Sujud syahwi. Ketika kita bersyukur, terhindar dari musibah dan mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus melakukan sujud apa? Sujud syukur. Kita akan membuat sebuah project. Wah, ini akan memberikan kalian kesepakatan, kalian bisa memilih sendiri. Bisa tugasnya berbentuk project dengan membuat video atau membuat poster. Pilih dua ya, membuat video atau membuat poster. Gitu. Jadi dari kalian akan dibagi menjadi dua kelompok, yang satu kelompok membuat video, yang satu kelompok membuat poster. Siapa yang hari ini akan membuat video? Coba ajangan jari. Oke, kelompok laki-laki akan membuat project berupa video. Siapa yang akan membuat poster? Oke, berarti kelompok yang perempuan semuanya membuat poster. Ini akan membagikan LKPD yang pertama kelompok untuk membuat poster. Silahkan kalian nanti berkumpul kepada kelompoknya masing-masing dan juga membuat siapa ketua kelompoknya, siapa yang menulis, siapa yang bagian motong-motong dan lain sebagainya. Dan ini LKPD berbentuk lembar soal. Nanti kalian membuat video praktek dan tulis langkah-langkah apa saja yang akan kalian lakukan. Pilih salah satu sudutnya, sudut syahwi, sudut tilawah atau sudut syukur, kemudian dikerjakan. Kalian boleh mengerjakannya di masjid, boleh di perpustakaan yang memungkinkan kalian lokasinya nyaman untuk membuat video praktek. Bisa dipahami? Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan yang laki-laki sudah di sini, yang perempuan sudah di sini. Silakan, Ustaz. Kalian butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan tugas? Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Yes, ini. Oke, sudah selesai semua. Yuk pecinya dipakai. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, siapa yang akan maju pertama untuk presentasi? Oke, Naswa. Silakan maju, Nak. Saya dari kelompok poster akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Sujud syukur kita lakukan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok poster. Dari presentasi kelompok poster, apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang bisa menanggapi? Oke, Dimas. Apa manfaat sujud? Apa manfaatnya sujud? Silahkan dijawab. Supaya kita bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa dan dekat kepada Allah. Oke, supaya jawabannya apa? Supaya kita bisa menjadi hamba yang beriman dan bertakwa dan dekat dengan Allah. Sudah ada feedback? Tidak. Oke, cukup. Lanjut, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok poster. Baik. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok video ingin mempresentasikan tentang sujud syukur. Ini video yang sudah dibuat tadi di masjid dan diedit menggunakan Akan kita
simak bersama-sama ya anak-anak. Silakan nanti kelompok yang poster menanggapi videonya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, ini Erlangga, dan ini Rizky. Kami bertiga akan mempraktekkan tata cara sujud syukur ya mapel PAI yang diampu Bayundi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari upload ke kelompok video. Oke, siapa yang mau menanggapi hasil karya dari kelompok video? Oke, Rosma. Dari video tersebut apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Oke, apa hikmah yang bisa kita dapatkan dari video tersebut? Bisa ada feedback yang lain, Rosma? Tidak, sudah paham ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok video. Oke, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah kalian sudah mepresentasikan hasil kerjaan kalian dengan baik. Jadi setelah ini setelah ini kalian akan mendapatkan hikmah dari pelajaran kita tadi. Kita akan melakukan refleksi. Apa sih hikmah yang bisa kita petik dari pelajaran kita hari ini? Yang pertama, sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, kita apabila melakukan sesuatu kemudian salah, semisal lupa rakaat dalam sholat, kita harus melakukan sujud apa? Syahwi, pintar. Ulangi, kita harus melakukan sujud apa? Sujud syahwi. Ketika kita bersyukur, terhindar dari musibah dan mendapatkan nikmat dari Allah, kita harus melakukan sujud apa? Sujud syukur. Kalau kita ketika membaca Al-Quran kemudian terdapat ayat sajadah di situ, berarti kita melakukan sujud apa? Sujud tilawah, pandai. Dan apabila kita melakukan 3 sujud itu dalam praktek kehidupan sehari-hari, maka kita termasuk golongan kaum yang beriman dan bertakwa. Tidak hanya manusia biasa. Jadi tidak hanya menjadi muslim yang biasa ketika bersyukur juga cuma mengucapkan alhamdulillah gitu. Jadi tidak hanya di lisan tapi juga praktek. Bisa dipahami Allahu Akbar kemudian melakukan sujud. Begitupun ketika membaca surat yang ada ayat sajadahnya, contohnya surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Nah, terus kita berhenti sejenak, jangan melanjutkan bacaannya dulu, tapi kita sujud membaca doa sujud tilawah. Bisa dipahami? Oke, baik. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari materi sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Baik, untuk selanjutnya ini akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang terbaik hari ini. Kelompok terbaik adalah kelompok dua-duanya. Poster memiliki kemampuan yang baik dalam mempresentasikan posternya, kemudian video juga punya kemampuan yang baik untuk mempresentasikan hasil proyeknya berupa video. Maka ini akan memberikan kalian reward berupa notebook dan beserta alat tulisnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi silakan bersemangat untuk materi pelajaran kita berikutnya. Materi kita berikutnya adalah tentang sholat dan zikir. Jadi kalian setelah pulang sekolah ini nanti silakan pelajari materi sholat dan zikir. Kita akan mempraktekkan bagaimana caranya sholat dan pentingnya zikir setelah sholat. Bisa dipahami? Oke, setelah ini Bu Yuni akan memberikan kuis berupa kuisis yang akan Bu Yuni kirim linknya di WhatsApp, grup WhatsApp masing-masing di kelas pintar. Akan Bu Yuni berikan kuis di kelas pintar. Nah, kalian silahkan dikerjakan. Kemudian nanti nilai yang terbaik akan Bu Yuni umumkan di grup masing-masing. Bisa dipahami? Oke, sudah selesai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca
Doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Rabbal alamin. Sekian dari Mbak Yudi, pulangnya hati-hati. Jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.